Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25 saudara, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang menjadi tujuan Tuhan memikul segala dosa-dosa kita. Saudara, berbicara tentang dosa, maka hari ini kalau kita coba untuk menyadari dosa-dosa kita, maka saya percaya sama-sama kita akan mengaku bahwa tidak terhitung, tidak terukur dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dosa kita begitu besarnya, dan firman Allah menegaskan bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka. Artinya apa saudara? Sebagai orang-orang berdosa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya. Tetapi alangkah baik Tuhan yang kita sembah. Alangkah baik Yesus yang rela meninggalkan sorga dan rela mati bagi kita, rela disalibkan bagi kita. Dia mati di kayu salib, dia begitu menderita untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dia tanggung dengan penderitaan yang begitu beratnya segala dosa-dosa yang kita perbuat di sepanjang kehidupan kita. Dia rela menderita di sana saudara. Betapa baik Tuhan kita. Tidak ada Allah manapun yang rela menderita bagi umatnya. Tidak ada Allah manapun yang rela mati di kayu salib demi umat-umatnya. Hanya Yesus Allah yang kita sembah yang melakukan itu. Dan hari ini saudara, saya rindu kita merenung apa yang menjadi tujuan Tuhan rela merendahkan diri, bahkan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita memahami mengapa Yesus menanggung segala dosa-dosa kita. Kerinduannya saudara, melalui renungan ini saudara memahami apa tujuan pengorbanan Yesus bagi saudara, dan saudara hidup sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan berkorban bagi setiap saudara. Hari ini saudara, sebagai orang-orang yang telah menyadari bahwa betapa besar dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, mari tuliskan kesaksian saudara, kesadaran saudara
akan besarnya dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus bagi saudara di kayu salib. Dan kalau hari ini saudara menyadari apa yang harus saudara lakukan sebagai orang yang sudah ditanggung dosa-dosanya, mari nyatakan itu saudara di kolom komentar video ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan penerima suratnya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memikul segala beban dosa umat-umatnya. Dia pikul itu dalam penderitaan yang begitu berat di kayu salib. Dan kemudian Petrus mau mengajar kepada jemaat-jemaat, kepada umat-umat Tuhan, apa dan untuk apa dan bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang yang dosa-dosanya telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Di ayat 24 tadi dikatakan saudara, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia pikul segala beban dosa kita. Dosa yang begitu besar, dosa yang tiada taranya, dosa yang tiada terhitung. Dia pikul itu semua di kayu salib. Dan kemudian saudara, selanjutnya di ayat 24 itu dikatakan supaya. Jadi ada tujuan Yesus memikul segala dosa kita, segala beban dosa kita di kayu salib saudara. Tujuannya adalah yang pertama, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi yang pertama, untuk apa Yesus memikul segala beban dosa umat-umatnya? Petrus menegaskan supaya umat-umatnya hidup dalam kebenaran, supaya umat-umatnya hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bahkan sebelumnya di ayat 18 sampai ayat 23 tadi dikatakan bahwa sekalipun kamu harus menderita ketika kamu berbuat baik. Contoh yang dibuat tadi adalah hamba-hamba. Kamu harus tunduk kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Karena Petrus berkata bahwa karena kalau kamu berbuat baik dan kamu menderita karena perbuatan baikmu, itu satu kasih karunia di hadapan Tuhan. Artinya itu sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan.
Itu sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama adalah bahwa sebagai orang yang beban dosa kita sudah dipikul di kayu salib, kita harus hidup dalam kebenaran. Bahkan sekalipun saat harus menderita demi hidup dalam kebenaran, tetaplah hidup dalam kebenaran. Sama seperti hamba-hamba itu, untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus tunduk kepada tuannya sekalipun tuannya itu bengis. Dan mereka harus menderita, mereka harus tetap taat dan tunduk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saya dan saudara hari ini sesuai dengan konteks kita masing-masing, saudara. Sebagai orang yang telah mengalami di mana dosa-dosa kita sudah dipikul di kayu salib, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kebenaran dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini percayakah saudara bahwa dosamu sudah dihapuskan oleh Tuhan? Dosamu sudah ditanggung di kayu salib. Kalau dosa-dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara hari ini belajar hidup untuk kebenaran? Sudahkah saudara hari ini berjuang hidup untuk kebenaran? Karena saudara ditanggung oleh Tuhan, saudara ditebus oleh Tuhan, dosa saudara dipikul oleh Tuhan supaya saudara hidup untuk kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah ditebus oleh Yesus, sedangkan dia tidak peduli kepada kebenaran Tuhan, itu omong kosong, saudara. Kalau ada saudara yang berkata saudara percaya dosa saudara sudah dihapuskan, tapi saudara hidup bergelimang dosa, itu omong kosong. Dengar, hari ini memang kita tidak sempurna. Setiap kita masih berdosa. Tetapi sadari akan hal ini, saudara, supaya hidup kita hari demi hari semakin baik. Saudara ditebus oleh Yesus. Saudara, dosa-dosa saudara ditanggung oleh Yesus, supaya saudara hidup untuk kebenaran, bukan untuk dosa. Jadi hari ini hiduplah untuk kebenaran. Jalani hidup dalam kebenaran sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Tujuan Tuhan menghapus dosa kita, menanggung dosa kita, supaya kita hidup untuk kebenaran. Yang kedua, tujuannya adalah, masih ayat yang ke-24 bagian terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang kedua, saudara, kenapa dia menderita? Bilur-bilurnya maksudnya adalah luka-luka, penderitaan Yesus. Kenapa dia rela menderita bagi kita? Kenapa dia rela menderita untuk menebus dosa kita? Supaya apa, saudara? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi tujuan Tuhan menanggung segala dosa-dosa kita adalah supaya kita disembuhkan. Baik secara jasmani kita, baik hati kita, pikiran kita sepenuhnya. Kesembuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kesembuhan secara total. Luka-luka batin, sakit di tubuh kita, Allah menegaskan bahwa dia menderita di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Hari ini kalau ada saudara yang sedang sakit, dengar saudara, Yesus mati di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya saudara disembuhkan. Penderitaan saudara ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saat ini taruh tangan saudara di atas penyakit saudara, tubuhmu yang sakit, taruh tanganmu di sana dan percaya oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan, karena memang dia menderita di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, untuk menanggung segala penderitaan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Engkau yang mengalami luka-luka hati, engkau yang mengalami luka-luka batin, engkau yang mengalami akar pahit, hari ini lepaskan semuanya itu, karena Yesus mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Tuhan mau membebaskan saudara, supaya saudara bebas dari segala beban penyakit, sakit tubuhmu, sakit hatimu, sakit batinmu. Tuhan mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan.
Percaya saudara, Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan saudara, percaya. Dan hari ini lihat bagaimana Allah mengerjakan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan kalau mujizatnya saudara alami dalam hidup saudara saat ini, saksikan itu saudara. Baik dalam kolom komentar video ini, baik kepada orang lain. Saksikan itu bahwa Tuhan kita ajaib. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita dan menanggung segala penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu yang kedua. Dan kemudian yang terakhir saudara, untuk apa dia memikul segala beban dosa kita? Untuk apa dia menebus kehidupan kita? Yang pertama, supaya kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, supaya kita disembuhkan. Dan kemudian yang ketiga, ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang setelah ditebus, setelah dosa-dosa kita dipikul di kayu salib, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Yang ketiga saudara, Tuhan mau adalah kita dekat dengan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita hidup dalam pemeliharaannya. Dia adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Dia gembala yang memelihara kehidupan kita. Dia gembala yang berkuasa untuk menjagai, melindungi kita dan memelihara hidup kita. Dan Tuhan menebus kita supaya kita kembali kepada gembala yang baik itu. Artinya kita hidup dekat dengan Dia, kita hidup di bawah penggembalaannya. Tuhan menuntun kita. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga saudara, kita hidup di bawah pimpinan gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus, dan kita dipelihara olehnya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur. Kembali kita diberkati oleh firman Tuhan. Satu-satunya Allah yang menebus dosa umat-umatnya adalah Yesus Kristus. Ada begitu banyak keyakinan iman di dunia ini, tapi hanya Yesuslah yang rela mati bagi umat-umatnya. Itulah yang kita percaya, itulah yang kita sembah. Allah yang turun merendahkan diri dan rela mati bagi kita saudara. Dan dia mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan kita sudah belajar mengapa dia rela menderita, menanggung segala beban dosa kita di kayu salib. Yang pertama, supaya kita hidup untuk kebenaran, bukan hidup untuk dosa. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah ditanggung oleh Yesus segala dosa saudara di kayu salib, mari hiduplah untuk kebenaran. Berproseslah untuk semakin baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, alami kesembuhan daripada Tuhan, karena dia rela menderita di sana supaya saudara disembuhkan, dipulihkan. Hati saudara, batin saudara, tubuh saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, supaya kita datang kepada gembala yang agung. Artinya kita hidup dekat dengan Tuhan, dan dia sebagai gembala yang baik memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, hari ini dalam saudara sebentar lagi melaksanakan segala aktivitas saudara, terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Renungkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, bahwa saudara sudah ditebus oleh Tuhan, dosamu sudah dipikul oleh Tuhan, supaya dimanapun engkau berada, dalam bisnis apapun, dalam pekerjaan apapun engkau tetap hidup dalam kebenaran di sana, dan engkau mengalami kesembuhan Tuhan. Dan engkau hidup dalam pimpinan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Engkau dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dan aku mau hidup dalam pimpinan gembala agung. Karena setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, biar firman Tuhan memberkati saudara, biar firman Tuhan ini menjadi renungan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh,
Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu.
Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.